Selamat datang di Mas Mansur Channel. Dan tentunya dari BPCB Jawa Timur atau di Trawulan, dari penelitian tersebut sudah jelas disebutkan bahwa situs ini adalah situs peninggalan Siwa Buddha. Para penonton yang membanggakan di Mas Mansur Channel, sebuah channel yang khusus untuk para pecinta sejarah. Ini agak aneh nih, ada Basuko Muslimin, itu barangkali bisa dijelaskan. Aku kurang tahu Basuko itu dahulu kisahnya seperti apa. Dari leluhur-leluhur kita di sini memang namanya Basuko. Oh, dahulunya memang Basuko. Tapi Musliminnya itu tambahan atau tambahan karena setiap bagi orang Islam setiap ada patokannya itu adalah orang Islam gitu. Contohnya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Namun dalam perkembangannya memang banyak hal yang baru, bahwa banyak situs, banyak peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang yang mesti dilindungi supaya jejak-jejak peninggalan leluhur kita ini tidak berubah fungsi. Berjumpa lagi ya. Alhamdulillah. Ya, ini saya Pak Mansur Hidayat, saya sejarawan yang banyak nulis tentang Lumajang. Ini Mas siapa namanya? Saya Abdul Hamid. Di sini kami dari Paguyuban Pecinta Wisata Situs Kates, yang mana kita mempunyai komunitas yaitu PPWiska Wisata Situs Kates. Ini ada rekan saya Munir, terus Abdul Rahman. Ini bendahara dan ini dinas. Ya, terus apa barangkali ininya wisata situs Kates apa yang barangkali menjadi ini terkait masalah kita bentuk komunitas ini, Paguyuban ini tujuannya ingin melestarikan budaya-budaya, utamanya situs-situs yang ada di Kates. Sebenarnya kita buta akan sejarah seperti apa dahulu kisahnya, mungkin yang lebih tahu jenengan. Kami kita sama-sama diskusi saja. Kami hanya bisa merawat dan menjaga, melestarikan seperti itu. Karena yang saya dengar situs Kates ini termasuk apa ya? Dahulu kisahnya pelarian dari dahulu peperangan Palegrek itu, jadi mereka lari ke sini, jadi di sini termasuk bersejarah. Ya, alhamdulillah. Jadi nyambung juga ini saudara-saudara. Tadi saya sudah cerita tentang pelarian dari Desa Kuterenon atau ibu kota Lumajang yang bernama Arnon yang terbakar ya. Tapi barangkali saya baru datang lagi di situs ini. Ini agak aneh nih, ada Basuko Muslimin, itu barangkali bisa dijelaskan ini dari siapa mungkin di sini kami sebenarnya juga kurang tahu Basuko itu dahulu kisahnya seperti apa. Dari leluhur-leluhur kita di sini memang namanya Basuko. Oh, dahulunya memang Basuko. Tapi Musliminnya itu tambahan atau tambahan karena setiap bagi orang Islam setiap ada patokannya itu adalah orang Islam gitu. Contohnya orang Hindu kan nggak ada makamnya. Oke, tidak apa-apa, itu namanya. Terus ini kan saya hampir seminggu yang lalu itu datang kemari. Ini kan belum dibangun ini ya, belum dibangun. Kira-kira pembangunan itu sudah sedikit menginformasikan dengan Dinas Pariwisata atau bagaimana? Kemarinnya kita sempat konsultasi dan alhamdulillah dari Dinas Pariwisata sempat membantu untuk membersihkan wisata yang ada di sini, dan alhamdulillah kita konsultasi terkait masalah pembangunan. Ya nggak apa-apa, silakan dibangun. Ya tujuan kita membangun ya untuk memperindah lah, tapi di situ kita membangun dalam nuansa dahulu, bukan nuansa yang sekarang. Karena di sini kan termasuk leluhur-leluhur yang dahulu ya. Jadi kita membangunnya dalam nuansa dahulu. Termasuk pembangunan kayak misalnya lantai-lantai itu sudah dikonsultasikan. Sudah, kemarin sempat membantu dari pihak pariwisata. Oke. Terima kasih banyak Pak Muslimin. Nah, ini saudara-saudara, barangkali kita sudah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang pembangunan
daripada situs Kates ya, situs yang ada di Dusun Kates ini, yang mana merupakan peninggalan yang luar biasa bagi kita yang ada di lereng Mahameru, bagi Lumajang, dan tentunya bagi Indonesia. Ya, barangkali pembangunan ini ke depan perlu kita sinergikan. Tentu saja di Lumajang ada tim ahli cagar budaya namanya. Barangkali Dinas Pariwisata atau pemerintah Kabupaten Lumajang yang bisa nanti lebih memberi satu pandangan ya, seperti itu ya. Aswad Jimin, kawan-kawan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti bisa jelaskan lebih lanjut. Selamat sore juga, ini saya baru saja melihat-lihat yang namanya situs di Dusun Kates, Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, di lereng timur Mahameru, saudara-saudara. Jadi seperti yang kita ketahui, yang sudah banyak para peneliti, baik dari dulunya adalah dari Balai Arkeologi Yogyakarta, ada juga dari Puslit, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Puslit Arkenas, pada tahun 90-an itu sampaikan juga, dan juga ada penelitian terbaru dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur di Trawulan, itu sekitar tahun 2012 sampai 2013-an. Bahasanya di sini banyak ditemukan yang namanya jejak-jejak peninggalan bersejarah atau arkeologi. Yang misalnya bisa kita lihat di sana ada batu menhir, itu adalah batu untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang, karena ini memang masih berada di dalam kawasan Mahameru. Menhir ada yang masih besar, ada juga serpian-serpian yang mungkin juga ada agak hancur juga di sini, masih banyak ini. Dan juga ada yang namanya watu-watu lumpang. Watu-watu lumpang ini, saudara-saudara, yang perlu kita ketahui adalah batu-batu untuk menumbuk padi atau menumbuk jamu-jamuan atau empon-empon. Nah, yang perlu diketahui bahwa dari penelitian itu, dan juga ada yang namanya kemuncak. Kemuncak bisa kita lihat, kemuncak itu tempat untuk di atap untuk menaruh panji-panji atau bagaimana. Itu adalah semuanya adalah ada angka tahunnya, tahun 1408 Masehi, dengan tulisan Akuta Rajasa atau dilindungi pohon-pohon Rajasa. Nah, menurut kajian Balai Arkeologi Yogyakarta, menurut kajian Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan tentunya dari BPCB Jawa Timur atau di Trawulan, dari penelitian tersebut sudah jelas disebutkan bahwa situs ini adalah situs peninggalan Siwa Buddha atau situs peninggalan Hindu Buddha. Itu yang perlu diketahui, saudara-saudara. Namun dalam perkembangannya memang banyak hal yang baru. Saya sendiri memang lama tidak datang di sini ya. Jadi kita pernah dulu berjuang bersama-sama untuk mengusulkan yang namanya peraturan daerah atau Perda Cagar Budaya Kabupaten Lumajang, Perda nomor 2 tahun 2014. Di sana jelas termaktub dan bahwa banyak situs, banyak peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang yang mesti dilindungi secara undang-undang maupun peraturan daerah. Karena ini adalah peninggalan yang sangat kaya, peninggalan yang banyak memunculkan informasi tentang peradaban kita, tentang kejadian-kejadian masa lampau yang masih asli, yang merupakan kebanggaan dan aset bagi Lumajang, bagi Jawa Timur, dan bagi Indonesia tentunya. Nah, karena ini kita masih berada di kawasan lereng Gunung Mahameru yang begitu penting. Namun dalam perkembangannya memang
banyak hal yang baru. Misalnya saja di situs ini tiba-tiba ada banyak perubahan yang terjadi. Perubahan itu bisa berupa, di sini ada satu pembangunan ya. Ini bisa dilihat ada pembangunan dengan lantai yang baru dan juga ada bangunan seperti makam ini. Nah, ini kita juga tidak tahu apakah pembangunan ini kalau sesuai dengan Perda Cagar Budaya Kabupaten Lumajang maupun Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, tentunya setiap perombakan, setiap perubahan struktur itu harus berkonsultasi, harus ada rekomendasi daripada tim ahli cagar budaya, baik itu yang ada di Jawa Timur atau di mana. Dan tentunya sekarang juga mungkin di Lumajang sudah ada tim ahli cagar budaya. Nah, barangkali ini yang perlu kita bersama-sama cukup prihatin. Keprihatinan kita yang cukup dalam ini supaya jejak-jejak peninggalan leluhur kita ini tidak berubah fungsi. Jadi saudara-saudara yang perlu kita ketahui, seperti yang ini, perubahan struktur, baik itu lantai, baik itu apapun, sebaiknya itu dikonsultasikan dengan tim ahli cagar budaya. Dan seperti juga telah kita ketahui bahwa di Lumajang ada juga yang namanya peraturan daerah cagar budaya nomor 2 tahun 2014. Nah, dalam Perda nomor 2 tahun 2014 atau Perda Cagar Budaya Kabupaten Lumajang ini, yang namanya situs-situs cagar budaya yang telah terdaftar tentu mesti dilindungi, tentu mesti harus dikawal bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, saudara-saudara yang telah diketahui bahwasanya juga secara Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya juga mesti dilindungi dan dikawal yang namanya tempat-tempat yang dianggap sebagai cagar budaya. Tentunya situs Kakas adalah sebuah tempat yang juga terdaftar, yang juga sudah masuk sebagai benda cagar budaya di Kabupaten Lumajang. Nah, saudara-saudara yang telah kita ketahui bahwasanya ada beberapa perubahan dalam struktur yang ada di situs ini. Tentu saja hal ini mesti dikonsultasikan pada tim ahli cagar budaya tentunya yang telah dibentuk oleh Kabupaten Lumajang. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kita juga tidak tahu apa yang menjadi apa sudah ada rekomendasi atau ada satu hal yang sudah direstui oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Lumajang, sehingga banyak perubahan yang ada di situs ini. Karena itu, saudara-saudara, ke depan perlunya yang namanya pemerintah Kabupaten Lumajang, pemerintah desa atau masyarakat juga bersama-sama melakukan perlindungan, melakukan pelestarian terhadap benda-benda cagar budaya, sehingga generasi ke depan, generasi akan datang bisa tetap mendapatkan informasi yang original, yang asli, dan tidak berubah untuk kepentingan sejarah generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua orang Lumajang. Sampai jumpa dalam Mas Mansur Channel dalam acara yang akan datang.